Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi di persekutuan keluarga minggu kedua bulan Desember. Mari kita awali persekutuan kita hari ini dengan sukacita bersama bernyanyi Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Sebelum lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini kami bisa bersekutu, memuji dan memuliakan Nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan keluarga kami dari awal hingga akhir. Tolong supaya hati dan pikiran kami bisa fokus tertuju hanya kepada Engkau saja. Pujilah Engkau kini dan selamanya, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan renungan, kita bersama mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di persekutuan keluarga di minggu kedua di bulan Desember ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan di tengah-tengah kita menikmati masa Advent. Biarlah di tengah-tengah penantian kita di bulan Desember ini, kita tidak sekedar menantikan meriahnya Natal, tetapi kita juga mau dibentuk dan selalu hidup berkenan di hadapan Kristus sebagai juru selamat kita. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudari yang di rumah untuk mempersiapkan diri. Kita akan mendengarkan renungan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah kepada kami mau siap mendengarkannya, dan kami membutuhkan ini untuk menjadi bagian yang boleh mendorong kami, menyemangati kami, dan juga mengingatkan kami dalam masa penantian ini kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu, dan kami siap di dalam kehidupan kami sehari-hari melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat ke-25 sampai 32. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ke-32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Natal sebentar lagi, Bapak Ibu Saudari. Di rumah sudah persiapan apa saja nih? Pasti kalau kita yang punya tradisi pasang pohon Natal pasti sudah dipasang dari minggu pertama Advent. Kita sudah berada di minggu kedua, berarti pohon Natal tentunya sudah terpasang. Atau mungkin ada yang sudah persiapan nih, bagi kita yang di situasi pandemi mulai intens melakukan persekutuan online bersama dengan keluarga kita yang ada dimanapun, kita semakin dipersatukan dengan media online. Kita sudah merencanakan kita akan merayakan Natal bersama-sama melalui media online yang kita pakai selama ini. Atau mungkin saat ini kita sudah merasakan, aduh nggak bisa pergi kemana-mana karena PPKM. Nanti kalau mau pergi kemana-mana ribet urusannya. Atau mungkin karena kita nggak boleh cuti, jadi akhirnya tidak bisa pergi liburan atau menikmati kebersamaan Natal bersama dengan keluarga besar kita yang ada di luar kota. Tapi hari ini kita mau diajak melihat lagi, apa sih yang sudah dipersiapkan keluarga kita ini yang sesungguhnya dalam menyambut Natal. Apa yang mau kita rayakan di tengah-tengah kita mau mengingat kembali, mengenang kembali perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya masih ingat betul ya, di tahun 2020 Natal pertama di pandemi, kita merayakan dengan setengah hati karena kita biasanya bertatap muka, bertemu satu dengan lainnya, kita bisa bergembira, malam Natal kita bisa merayakan bersama-sama. Tapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, dalam masa pandemi ini kita umat Kristiani diajak untuk menyadari perayaan yang tadinya dengan gegap gempita, dengan indahnya kemeriahan dekorasi, kemudian hadiah-hadiah, belum lagi dengan kue-kue Natal yang sangat jarang kita bisa temui di dalam keseharian kita, akhirnya menjadi sebuah perenungan.
Kita diajak merefleksikan kembali di dalam kesederhanaan, di dalam kesabaran untuk tidak bertatap muka. Awalnya kita melihat perayaan dengan perjumpaan, meriah, bergembira, tapi akhirnya perayaan menjadi sebuah perenungan pribadi di rumah masing-masing yang membuat akhirnya jarak kita semakin tampak terlihat. Apalagi yang tadinya kita jarak sudah terpisah antar kota bisa kita jangkau dalam perjalanan, akhirnya harus kita lakukan dengan waspada. Dengan bentuk karena kita mengasihi orang yang ada di luar kota sana agar kita tidak menjadi pembawa bencana, akhirnya kita menahan diri untuk tidak menjumpai mereka. Seolah sukacita hilang. Natal itu menjadi peristiwa yang mendukakan, menjadi peristiwa yang tidak perlu kita rayakan dengan sukacita. Kita tidak semangat lagi merayakan Natal. Kita mau melihat di dalam Injil Lukas, penantian Mesias menjadi sebuah penantian yang sudah mulai turun untuk dirayakan, sudah mulai turun untuk dinikmati dengan sukacita. Mereka merasakan kapan penantian ini, kapan nubuatan Mesias itu dapat terjadi dan kami bisa merasakan sebelum kami mati. Karena nubuatan tentang Mesias bukan 1-2 hari dinyatakan di dalam Injil Lukas, jauh-jauh periode sebelum Injil Lukas ini dituliskan. Nubuatan tentang Mesias ini sudah diberikan, sudah dinyatakan, tapi kapan waktunya? Sehingga ada seorang tokoh bernama Simeon, dan kalau kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya juga ada tokoh bernama Hana. Simeon ini sosok seorang yang sangat gigih, sangat menikmati dalam penantiannya, walaupun kita tahu usianya sudah lanjut, memang tidak disebutkan ya usianya berapa, tapi disebutkan usia lanjut. Jika kita melihat ya di dalam ayat selanjutnya bagaimana usia lanjut Simeon itu bisa ditunjukkan. Tapi di dalam usia lanjut Simeon dia menikmati penantiannya dengan sebuah sukacita, dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Bagaimana dia menantikan seorang juru selamat bukan dengan melihat bahwa juru selamat itu seorang sosok yang datang disambut dengan gegap gempita, dengan kemeriahan, dengan kemewahan. Kita bisa melihat bagaimana Simeon yang telah menunggu sangat lama. Penulis Injil Lukas menyebutkan, menyaksikan tidak berubah sedikit pun pengharapan Simeon di dalam penantian. Tidak berubah sedikit pun iman Simeon untuk menantikan Sang Mesias. Jika disebutkan seorang yang benar dan saleh, kita tahu bahwa Simeon ini tidak sekedar menunggu, bertapa, menarik diri dari keramaian sebagai bentuk penantian dan tidak mau ikut-ikutan dengan orang-orang banyak yang sudah hidupnya menunjukkan hidup untuk semaunya sendiri, merasakan bahwa Mesias tidak akan datang lagi. Dia seorang yang benar dan saleh, sangat menunjukkan bagaimana dia tetap beraktivitas. Penulis Injil Lukas bisa menuliskan ini berarti menyaksikan, mendengarkan kesaksian hidup Simeon itu diperlihatkan, dinikmati atau dilihat oleh orang banyak saat itu, sehingga dia bisa menerima label seorang yang benar dan saleh. Artinya dia tetap berrelasi, tetap melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Kemudian di ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, juga kembali memperlihatkan bahwa Allah pun berkenan dengan apa yang dilakukan Simeon. Bayangkan jika Simeon hanya hidup untuk dirinya sendiri, hidup dalam kekakuan, hanya terpaku dalam ritual ibadah, tidak mengalami perjumpaan dengan langsung dengan Tuhan, dan kemudian mengalami juga relasi bersama dengan sesama. Apakah Allah bisa menyatakan diri berkenan melalui Roh-Nya untuk hadir di hadapan, di atas Simeon? Saya rasa tidak. Itu berarti Simeon menunjukkan sikap yang berkenan, sikap yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga Simeon diizinkan untuk berjumpa dengan bayi Yesus, untuk menyatakan janji Allah yang sudah diberikan oleh Simeon, dan itu digenapi. Sehingga di ayat 30-32, kesaksian Simeon tidak sekedar ucapan sukacita seorang manusia sudah bertemu dengan seorang yang dinantikan lama, sudah merasakan kerinduan dan itu bisa terluapkan. Tidak. Berdasarkan ayat 27, Simeon menyaksikan dan menyatakan tentang Yesus berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Karena kita tahu, manusia terbatas. Manusia tentu
Walaupun kita menyatakan diri seolah-olah hidup seorang yang saleh, di dalam sikap kita belum tentu kita bisa menunjukkan total sempurna hidup berkenan di hadapan Allah. Tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita, mengarahkan kita untuk hidup selalu berkenan di hadapan Allah. Sehingga melalui Roh Kudus inilah Simeon merasakan dan menangkap, bisa merasakan betul perjumpaan dengan Yesus. Inilah Mesias, inilah sosok yang dijanjikan, yang lahir menjadi manusia, yang menjadi penyelamat bagi seluruh bangsa. Coba Bapak Ibu Saudari silahkan saksikan, perhatikan kembali di ayat 38. Kita menemukan juga ya sosok yang bernama Hana. Memang tadi saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk membaca kisahnya karena kita mau fokus kepada satu tokoh saja Simeon. Tapi jika kita mau belajar juga tentang Hana gitu ya, karena yang menantikan Kristus di dalam penantiannya dengan sukacita itu tidak cuma Simeon. Saya ingin menunjukkan bahwa sikap penantian itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang, tapi sebenarnya bisa dilakukan siapapun. Bagi mereka yang menaruh pengharapan kepada Allah, menaruh pengharapan kepada janji-janjinya, itu bukan suatu sikap yang mustahil untuk dilakukan. Muncul tokoh bernama Hana, meskipun sudah lanjut usia disebutkan lagi ya, tapi Hana melakukan kesaksian sebagai ucapan syukur atas berkat keselamatan. Bagaimana Hana mau menyaksikan di tengah-tengah masyarakat, dia tetap peduli, ambil bagian di dalam masyarakat yang saat itu hidup dalam penderitaan tekanan bangsa lain. Hana hadir bersama dengan mereka, memberikan sukacita buat mereka. Bagaimana penantian itu pun harus dilakukan, bukan sesuatu yang sia-sia hidup di dalam penantian. Walaupun mungkin harus membayar dengan duka cita, dengan tangisan, bagaimana dalam penantian itu seolah kita ditinggalkan oleh Allah. Tapi Hana mau menunjukkan itu. Simeon dan Hana di dalam penantian tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hadir bersama-sama dengan orang lain, berdinamika bersama-sama dengan orang lain. Tentunya Simeon dan Hana mungkin mengalami juga bagaimana rasanya kekecewaan, sakit hati, mungkin sempat mengalami pertanyaan apakah betul janji Tuhan akan digenapi. Tapi yang luar biasa, Allah tidak membiarkan mereka sendiri. Allah memberikan Roh Kudus yang memampukan mereka, menolong mereka untuk hidup di dalam iman percaya mereka, untuk hidup di dalam ketaatan, di dalam penghiburan yang Roh Kudus berikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perayaan Natal bukan merayakan kelahiran Kristus semata. Memang gereja menempatkan itu sebagai bentuk kita mengenang bagaimana kita menantikan sosok juru selamat, dan kemudian Allah memberikan dan kita merayakan kembali setiap tahunnya sebagai bentuk gereja untuk mengingatkan kepada kita tentang adanya keselamatan, tentang adanya Kristus yang sudah dihadirkan bagi manusia oleh Allah. Terlebih saat kita yang hidup di dalam penderitaan, perayaan Natal ini seringkali dirasakan menjadi sebuah sukacita, sebuah pengharapan yang baru. Ada sukacita, kemeriahan, mendorong kita untuk juga memiliki pengharapan lagi. Setelah 1 tahun menjalani kesulitan di dalam hidup, saat berjumpa dengan Natal, kita merasakan bahwa ada Kristus yang lahir untuk saya. Tapi persoalannya, kelahiran Yesus sudah dinyatakan, tiap tahun dirayakan. Sukacita perayaan seringkali hilang seiring bergantinya bulan. Seiring dengan pohon Natal saat kita kemas kembali, kita simpan masuk ke dalam gudang. Bagaimana sukacita Natal itu berkesan, ditunjukkan ada perubahan dalam hidup kita. Bisakah kita hidup seperti Simeon ataupun Hana? Walaupun Natal, perayaan Natal sudah lewat, bingkisan-bingkisan sudah dibuka, dekor-dekor Natal sudah hilang dari pandangan mata kita, warna-warna Natal sudah mulai terhilang dari pandangan kita. Bagaimana Natal itu mengubahkan hidup kita? Bagaimana perayaan Natal yang dengan sukacita itu bisa menolong kita menjalani identitas kita sebagai manusia yang sudah dipulihkan relasinya dengan Allah. Saat kita mau melakukannya, percayalah, kita pun akan ditolong oleh Roh Kudus yang akan hadir menolong kita untuk terus bisa merasakan perjumpaan dengan Juru Selamat. Seringkali kita terbatas dengan kemampuan yang seringkali kita inginkan bertemu dengan Juru Selamat dengan indera kita. Tapi oleh Roh Kudus kita ditolong untuk bisa merasakan perjumpaan itu.
Biarlah perayaan Natal tidak sekedar perayaan harian gerejawi, tetapi menjadi perjumpaan pribadi kita secara pribadi dengan kelahiran Kristus, dengan kehadiran Kristus, sampai pada nantinya Kristus datang sendiri menjumpai kita. Seorang yang merayakan kelahiran Kristus dan kehadiran Kristus akan sangat tampak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bukan sekedar omongan di mulut kita menyanyikan jingle bell, atau I siarkan di gunung. Akan tampak sukacita tidak pernah habis dalam hidupnya. Karena yakin Tuhan Yesus sudah lahir dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Air mata mungkin mewarnai, tapi sukacita tidak akan hilang. Kekecewaan mungkin akan hadir. Sakit hati mungkin akan kita juga bisa alami saat kita berdinamika, berjumpa dengan sesama kita. Ataupun di saat kita berproses dalam kata pemaafan, luka hati mungkin akan muncul lagi saat kita menjumpai orang yang sudah mengecewakan kita. Tapi sukacita tidak mengikis dalam hati kita, karena kita punya pengharapan. Karena Kristus lahir untuk kita, dan perayaan Natal tidak berhenti di tanggal 25 Desember, ataupun tidak berhenti di bulan Desember. Tapi di sepanjang hari, di sepanjang hidup kita, sampai Maranatha, dan sampai kita bertemu dengan Kristus sendiri, tatap muka langsung, kita bersama-sama menikmati indahnya Kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Mari, biarlah sukacita Natal ini kita mau hidup bersama dengan Kristus, juga hidup dengan sesama. Kita mau menikmatinya dalam keseharian kita. Tunjukkan, terus berproses. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita merasakan perjumpaan itu. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus lahir untuk Anda. Tuhan Yesus menjadi juru selamat untuk Anda. Selamat bersukacita, selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, nikmatilah perayaan Natal ini dengan sukacita bersama dengan keluarga kita. Nikmati dalam kegembiraan. Kita boleh tertawa, kita boleh berharap bahwa nanti di Natal yang akan datang kita bisa melakukan perjumpaan secara tatap muka bersama-sama merayakan Natal. Tetapi kiranya sukacita tidak berhenti sampai di Natal ini, sampai di bulan Desember ini. Tapi sukacita Natal boleh mendorong kita untuk hidup dalam penantian yang berkenan di hadapan Allah. Nikmati terus dinamika dalam kehidupan kita. Baik kita yang sedang bergumul, baik kita yang saat ini memiliki pengharapan akan sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita butuhkan. Biarlah saya ingin mendukung dalam doa. Mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan, menghadirkan Tuhan, dan minta Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mau lahir buat kami. Peristiwa Natal dari tahun ke tahun mengingatkan kami tentang kehadiran Tuhan, tentang kesetiaan hati Tuhan untuk mengasihi kami dengan cara hadir di tengah-tengah dunia, menjadi manusia buat kami. Biarlah sukacita ini boleh kami nikmati tidak berhenti di bulan Desember di dalam perayaan Natal di tanggal 25. Tapi kami boleh merasakan betul perjumpaan kelahiran Kristus, perjumpaan dengan Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kami. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, yang saat ini sedang berjuang di tengah pandemi, yang saat ini sedang berjuang di dalam relasi, yang saat ini sedang berjuang di dalam pengharapan, yang membuat kami merasakan kelelahan di saat kami harus menghadapi realita kelemahan fisik, realita kesulitan ekonomi, ataupun pergumulan-pergumulan lain yang saat ini sedang ada dan sedang kami hadapi. Biarlah sukacita Natal tidak hanya kami rayakan sebatas di dalam hiasan pohon Natal, indahnya kemeriahan ibadah Natal, sukacita bagi teman-teman kami yang akan menerima pelayanan CD di tanggal 25 nanti, tapi kami boleh menikmatinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa Kristus hadir, Kristus lahir buat kami, dan Kristus akan datang untuk menjumpai kami, memberikan janji untuk bisa membawa kami hidup bersama dengan Kristus. Berkati Tuhan keluarga kami, berkati setiap upaya kami, dan kiranya dengan Roh Kudus memampukan kami hidup di dalam iman kami, memampukan kami untuk berjuang di dalam penantian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan keluarga pada hari ini
Biarlah perjumpaan kami bersama dengan Kristus kami rayakan, kami nikmati dengan sukacita, dan kami mau saksikan itu di dalam perbuatan kami, di dalam perkataan kami, di dalam sikap hidup kami, sehingga Kristus juga boleh lahir bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ceria Natal bukan berhenti di bulan Desember, tetapi menjadi semangat yang memampukan kita untuk merespon anugerah Allah dalam diri Yesus sampai pada kedatangan yang kembali. Kita akan tutup persekutuan kita hari ini dengan bersama bernyanyi Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.